Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perkara yang kadang dilalaikan atau bahkan banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, di mana mereka malas atau mereka enggan, berat bagi mereka untuk menghadiri kajian-kajian di masjid, membahas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di masjid ini. Kita berharap agar kehadiran kita di masjid ini bisa membawa kebaikan, tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita. Tidaklah ada orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya sekian banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia ketenangan dalam kehidupannya apabila dia menghadiri majelis ilmu, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka membacakan kitabullah, saling mengajarkan satu sama lain, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan kepada diri mereka. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita memperbanyak frekuensi kita
untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mencari ketenangan pada perkara yang sia-sia atau bahkan perkara yang memberikan kepenatan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka enggan untuk hadir di sebuah tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan ketenangan bagi orang-orang yang hadir di tempat tersebut, yaitu majelis ilmu. Tidak hanya ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menaungi majelis tersebut dengan rahmat, dan para malaikat juga akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengoreksi diri-diri kita. Seberapa banyak waktu yang telah kita pergunakan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini? Apakah kita sudah tenggelam dalam kesibukan dunia sehingga menggunakan waktu kita hanya untuk dunia saja, tanpa pernah mempersiapkan akhirat kita, tanpa pernah mengoreksi diri kita seberapa banyak waktu yang telah kita habiskan di majelis ilmu? Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah sebuah perkara yang patut kita syukuri dan kita pertahankan kebaikannya. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di majelis kita di pagi yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, terutama oleh orang tua, oleh para orang tua. Seseorang harusnya menyadari bahwa di dalam kehidupan ini dia memiliki kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang dapat dia jadikan sebagai investasi bagi dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Di dalam perkara dunia saja, banyak orang yang memusatkan perhatiannya bagaimana agar dia bisa menginvestasikan sebagian hartanya untuk kemudian dia meraup keuntungan dari investasinya tersebut. Ada orang yang menginvestasikan hartanya di bidang properti. Dia beli tanah, dia beli rumah, yang kemudian sewaktu-waktu dia akan jual dan mendapatkan keuntungan. Ada yang menginvestasikan hartanya untuk membeli emas, yang nanti juga dia akan jual dan dia akan mendapatkan keuntungan. Namun banyak di antara manusia yang lupa tentang investasi yang harusnya dia pikirkan untuk akhiratnya. Apa yang akan menjadi, perkara apa yang akan membawa keuntungan bagi dia ketika dia telah meninggal dunia? Perkara apa saja yang akan terus mengalir keuntungannya kepada dia walaupun dia telah berada di kuburan? Banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang lengah, tidak mempersiapkan ini. Padahal ini jauh lebih penting daripada sekedar investasi yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu kita perlu tahu apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai investasi akhirat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus. Maka amalannya akan terputus. Tidak ada lagi amalan yang akan memberikan manfaat kepada dirinya setelah dia meninggal dunia. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, illa min salas, kecuali 3
perkara. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak akan bisa lagi amalan kita itu membantu kita kecuali 3 amalan ini, 3 perkara ini. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang menyedekahkan sesuatu yang sesuatu ini masih bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang atau dirasakan oleh orang lain walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagai contoh, dia mewakafkan tanah untuk masjid. Selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin untuk beribadah, masjid itu dipakai oleh kaum muslimin untuk majelis ilmu dan seterusnya, maka walaupun dia meninggal dunia, dia akan terus mendapatkan pahala dari sedekah jariyahnya tersebut. Demikian juga seseorang misalnya dia membangun atau menggali sebuah sumur, yang kemudian sumur itu airnya masih terus dipakai oleh kaum muslimin, maka dia pun akan mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal dunia, selama sumur itu masih dipakai. Ini adalah perkara yang pertama. Ya, jadi catat ini, kalau kita ingin benar-benar investasi akhirat, hendaknya kita ya menyedekahkan harta kita kepada perkara-perkara yang terus masih bisa mengalir pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Perkara yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ilmin yuntafa'u bih." Ilmu yang bermanfaat. Ya. Yaitu kita mengajarkan sebuah ilmu kepada saudara kita yang kemudian ilmu ini tetap bermanfaat bagi dia, tetap dia pergunakan walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Sebagai contoh, kita mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Ya. Selama dia membaca Al-Quran karena ilmu yang kita ajarkan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan kucuran pahala walaupun kita meninggal dunia. Ya. Makanya jangan pernah malu kita untuk menjadi guru ngaji. Ya. Sebagian orang enggan untuk mengajar anak-anak, maunya mengajar orang-orang dewasa. Padahal keberadaan dia mengajarkan anak-anak itu peluang investasi akhiratnya lebih besar. Bayangkan saja misalnya kita mengajarkan anak-anak membaca surat Al-Fatihah. 17 kali minimal dia ulang membaca Al-Fatihah. Ya. Terus menerus pahala tersebut akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Ya. Inilah perkara yang kedua yang menjadi bekal kita. Ya, yang pahalanya akan tetap kita dapatkan walaupun kita telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, dan ini yang merupakan inti permasalahan kita, awaladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang akan mendoakan ya orang tuanya. Ini adalah investasi akhirat yang tidak boleh kita remehkan. Bahwa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka doanya ini akan sampai. Ketika dia beristighfar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kedua orang tuanya, ya, maka pahalanya ini akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Bagaimana agar mereka ini bisa menjadi anak-anak yang soleh? Karena sesungguhnya mereka inilah investasi kita.
investasi kita itu bukanlah rumah, bukanlah tanah, mobil dan lain sebagainya. Ya. Tapi investasi hakiki kita, investasi kita yang hakiki adalah anak-anak kita ini. Anak-anak yang ketika kita meninggal dunia, mereka tidak melupakan orang tuanya, selalu menyebut orang tuanya di dalam doa mereka. Ya. Jadi keberadaan anak yang soleh ini adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kehidupan kita di dunia saja, tapi di akhirat. Ya. Kalau misalnya kita gagal dalam mendidik anak kita tidak tumbuh menjadi anak yang soleh, maka ini merupakan kerugian yang besar bagi para orang tua. Ya, ini merupakan kerugian yang besar bagi orang tua. Takutlah kita kalau misalnya anak-anak kita itu tidak menjadi anak yang soleh. Khawatir kita harusnya anak-anak kita itu tidak menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis ini kita akan membahas ya, perkara-perkara apa saja yang bisa menghalangi seorang anak itu untuk tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan kita akan fokus pada perkara yang melibatkan kedua orang tuanya. Ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa kegagalan seorang anak menjadi anak yang saleh itu tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Jadi aktor utama yang menyebabkan anak itu gagal menjadi anak yang saleh adalah siapa? Orang tuanya. Ya. Mungkin karena kelalaiannya, menganggap remeh pendidikan anak, tidak pernah mau belajar bagaimana cara mentarbiyah anak, sehingga anak dilepaskan begitu saja. Ya, yang penting mondok di pondok salaf, yang penting sekolah di sekolah sunnah, tanpa dia mau tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Inilah yang menjadi penyebab utama anak-anak tersebut ya tidak menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Oleh karena itu kita akan coba mempelajari bersama, berdiskusi bersama, membicarakan poin-poin apa saja yang hendaknya tidak dilakukan oleh orang tua sehingga dia ya salah dalam mendidik anak-anaknya. Insyaallah di kesempatan ini setiap minggu ketiga setiap bulannya kita akan bacakan sebuah kitab yang berjudul At-Taksir fi Tarbiyatil Aulad. Sikap meremehkan dalam mentarbiyah atau mendidik anak. Ya. Kitab ini tidaklah besar, ya, dan ditulis oleh seorang yang memang sudah dikenal keilmuannya. Penulisnya adalah Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad. Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad. Beliau hafizahullah taala adalah salah seorang murid dari ulama sunnah di masa kita ini. Beliau adalah murid dari dua orang ulama sunnah di masa kita ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan Asy-Syaikh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Di dalam kitab yang kecil ini, beliau hafizahullah taala akan membawakan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Baik kesalahan itu dari metodologi pendidikan maupun kesalahan yang sifatnya akhlakiyah, sifat akhlak yang ada yang muncul dari orang tua dan kemudian memberikan pengaruh kepada anak tersebut. Di dalam mukadimahnya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan fa innal aulad amanatun fi a'naqil walidain. Sesungguhnya anak-anak itu merupakan amanah
yang diletakkan pada pundak kedua orang tuanya. Perhatikan ini. Anak itu adalah amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pundak kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak itu amanah. Amanah yang harus dijaga, amanah yang harus dibimbing, amanah yang harus dididik agar mereka menjadi orang-orang yang saleh. Ya. Jangan, kalau bahasa kasarnya, orang tua itu jangan hanya memikirkan untuk membuat anak saja. Sebagian orang ya terinspirasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tazawwajul waludul wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang subur, lagi penyayang. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah umatku ini pada hari kiamat. Begitu mendengar hadis ini, langsung tergambar pada dirinya, yang penting bikin banyak anak. Yang penting bikin banyak anak. Ya. Setiap tahun satu, setiap tahun satu, setiap tahun satu, ya. Kosong isi lagi, kosong isi lagi. Tanpa dia memikirkan bagaimana pendidikan anak-anaknya. Tidak ada salahnya kita memiliki anak yang banyak, tapi dipikirkan juga pendidikannya. Ya. Bagaimana agar dia bisa tumbuh menjadi anak yang saleh, dipikirkan juga. Harus ada perencanaan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jangan hanya terpikirkan untuk membuat anak yang banyak tanpa memikirkan pendidikannya. Ya, karena sekali lagi kata beliau, al-auladu amanatun fi a'naqil walidain. Anak itu adalah amanah yang dibebankan kepada pundak kedua orang tuanya. Wal walidan mas'ulan an tilkal amanah. Dan setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanah ini. Ya. Ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mendidik anaknya, sudah benar atau belum? Ataukah masih ada peremehan dan kelalaian dalam mendidik anak? Ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan anggap sepele pendidikan anak ini. Ya. Sebagian orang punya pemikirannya sudah tadi seperti yang saya katakan. Yang penting anaknya sekolah di sekolah sunnah, anaknya dipondokkan di pondok sunnah, pondok salafi, sudah selesai. Enggak seperti itu. Ya. Kata beliau, wa taksiru fi tarbiyatil aulad khalalun wadihun wa khata'un fadihun. Maka menganggap remeh pendidikan anak adalah kelalaian yang besar, dan demikian juga kesalahan yang berat, tidak sepele. Ya. Kenapa? Fal baitu huwal madrasatul ula lil aulad. Karena sesungguhnya rumah adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Ya. Perhatikan, tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak kita itu adalah rumah. Bukan sekolah, bukan pondok pesantren, tapi madrasatul ula. Madrasah yang paling pertama dan utama itu adalah rumah kita. Wal baitu huwal lubnatul lati yatakawwanu min amsalha bina'ul mujtama'. Maka rumah itu diibaratkan seperti batu bata yang dengannya akan dibangun, ya, bangunan masyarakat. Di sini beliau mengibaratkan bahwa masyarakat, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu adalah seperti bangunan yang besar. Di mana bangunan yang besar ini dibangun
dari bata-bata, ya. Batu bata satu disusun sampai terbangun bangunan yang besar. Nah, batu bata ini adalah unsur terkecil dalam pendidikan, yaitu rumah kita. Ya. Kalau misalnya kita berhasil membangun rumah tangga yang ideal, membangun rumah sebagai madrasatil ula yang baik bagi anak-anak kita, maka insya Allah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu akan baik. Namun sebaliknya, kalau pendidikan di rumah, pendidikan di keluarga itu nggak beres, maka lihatlah hasilnya. Ya, lihatlah hasilnya. Ketika pendidikan itu hanya diserahkan kepada sekolah-sekolah, maka kita lihat kerusakan di mana-mana. Orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, anaknya pun sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada hubungan tarbiyah, pendidikan antara anak dan orang tua. Maka kacaulah masyarakat kita. Ya. Dan ini kita lihat betapa banyak anak-anak di jalanan tanpa ada kegiatan yang jelas, ya, menjadi penyakit bagi masyarakat. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah dengan baik di rumahnya, tidak ditarbiyah dengan baik oleh kedua orang tuanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa fil usratil karimah ar-rashidah allati taqumu ala himayati hududillah wa hifdzi syari'ati wa ala da'aimil mahabbah mal wawaddah war rahmah wal ithar wat ta'awun wat taqwa yunsha'u rijalul ummah wa nisa'uha wa qadatuha wa udhama'uha. Sebaliknya kata beliau, di sebuah rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang demikian terarah, yang di rumah tangga, di dalam rumah tersebut, ya, terdapat penjagaan terhadap hududillah, terhadap batasan-batasannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hifdzi syari'atihi, dan demikian juga penjagaan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga islami yang menegakkan syariat Allah di dalam rumah tersebut, ya. Demikian juga rumah tersebut dibangun di atas pondasi kecintaan dan kasih sayang, serta rahmah dan sikap saling peduli dan saling membantu serta ketakwaan. Maka dari rumah tangga seperti ini, dari keluarga yang seperti ini, akan tumbuh rijalul ummah wa nisa'uha, orang-orang yang terpilih dari umat ini, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Wa qadatuha wa udhama'uha, demikian juga akan lahir orang-orang besar, orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar. Mereka akan lahir dari rumah tangga yang islami, rumah tangga yang teralah, rumah tangga yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Tidak akan mungkin lahir orang-orang besar dari rumah tangga yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anak. Ya. Orang-orang yang peduli dengan sesama. Orang-orang yang menahan dirinya dari kezaliman kepada orang lain. Kita sering melihat di sekitar kita, ya, betapa orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Ya. Yang dia jadikan prioritas hanya hawa nafsunya saja, hanya kepentingannya saja. Ya. Dari perkara yang remeh misalnya, ketika kita ingin berangkat kerja, kita lihat banyak sekali orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan alasan dia terburu-buru ingin berangkat ke kantor, sering menyerobot jalan orang lain. Ya, kemudian jalan di trotoar, mengambil hak-hak para pejalan kaki, tidak punya perhatian kepada sekitarnya.
Ya. Demikian juga yang sekarang sedang marak diberitakan tentang kebakaran hutan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena ada sebagian orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maunya seenaknya saja, yang penting dia untung. Tidak peduli puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan orang lain menderita. Ini adalah kegagalan pendidikan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memiliki perhatian pada pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka seperti orang-orang ini. Orang-orang yang zalim, yang mengambil hak orang lain. Ya. Harus perhatikan pendidikan anak-anak kita. Kalau kita ingin bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa dan negara yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pendidikan anak-anak kita lah kita bisa merubahnya. Ya. Karena tadi dikatakan oleh beliau bahwa ya, bangsa dan negara ini bagaikan bangunan yang besar yang dibangun dari bata-bata yang kecil, dan bata-bata yang kecil itu adalah rumah kita. Ya. Kata beliau, wal walad qabla an turabbiyahu al madrasatul wa mujtama' yurabbihi al baitu wal usrah. Dan anak-anak kita itu sebelum dia ditarbiyah oleh sekolah, dididik oleh sekolah dan masyarakat, yurabbihi al baitu wal usrah. Maka siapa yang memberikan pendidikan kepada dia? Yang memberikan pendidikan adalah rumah dan keluarganya. Wa huwa madinu li abawayhi fi sulukihi al-ijtimai al-mustaqim. Dan inilah peran serta dari kedua orang tuanya untuk membangun masyarakat yang mustaqim. Kama ana abawaihi mas'ulani ila haddin kabir an inhirafihil huluki. Ya. Sebagaimana dan sebaliknya pula bahwa kedua orang tuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, dari penyelewengan dan penyelewengan akhlak-akhlak mereka. Maksudnya di sini bahwa orang tua itu punya peran yang besar untuk membentuk anak tadi sehingga dia memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya. Demikian juga orang tua juga memiliki peran yang besar untuk menyesatkan atau menyimpangkan anak-anaknya. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kam mimman ashqa waladah wa fildata kabdihi fid dunya wal akhirah biihmalihi. Betapa banyak orang yang justru mencelakakan anak-anaknya, mencelakakan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan tidak mempedulikannya. Wa tarki ta'dibih, demikian juga mencelakakan anak-anaknya dengan tidak mendidiknya. Wa i'anatuhu ala syahawatih, sebaliknya dia membantu, memfasilitasi anak-anaknya untuk melakukan syahwat kerusakannya. Wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanah. Orang tua semacam ini mengira bahwa dia telah memuliakan anak tersebut, padahal justru dia telah menghinakan anak tersebut. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamah. Dia mengira bahwa dia telah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, padahal justru dia telah mendolimi anaknya. Ya. Dia mengira dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, yang diinginkan oleh anaknya, ya, dia mengira dia telah mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
Padahal justru yang terjadi sebaliknya, ketika dia memberikan apa saja yang diinginkan oleh anaknya, dia telah berlaku zalim kepada anaknya tadi. Ya, justru dia menjerumuskan anaknya kepada keburukan. Kemudian kata beliau, fafatahu intifa'uhu biwaladih. Maka hilanglah kesempatan dia untuk mengambil manfaat dari anaknya. Ya. Anak yang soleh yang seharusnya bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, tapi karena dia tidak memikirkan pendidikan anaknya, maka hilang kesempatan ini. Ya. Wa fawad alaihi hadzuhu fid dunya wal akhirah. Dan hilang pula bagiannya, ya, kesempatan baik yang dia miliki di dunia dan di akhirat karena tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Kemudian ini salah satu poin yang penting dari ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa idza tabartal fasad fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Kalau engkau benar-benar memikirkan, benar-benar memperhatikan, maka engkau akan dapati bahwa al-fasadu fil aulad, kerusakan yang terjadi pada anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, engkau akan melihat bahwa kerusakan tersebut bersumber dari sang ayah. Wahai para ayah, dengarkan ucapannya Ibnul Qayyim rahimahullah ini. Ya, catat baik-baik. Kata beliau, kalau kita melihat kerusakan yang terjadi pada anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita, maka pada umumnya kerusakan tersebut bersumber dari bapaknya. Hati-hati. Ya. Kita laki-laki ini kepala keluarga. Kalau ibarat kereta, kita ini lokomotifnya. Anak dan istri baik itu, ya, tergantung dengan kepemimpinan kita dalam keluarga. Baik dan rusaknya anak juga tergantung dari pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ya. Maka hendaknya masing-masing dari kita mengkoreksi diri. Sudah sejauh mana, ya, perhatian kita kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi pimpinan keluarga yang baik bagi anak istri kita? Masing-masing mengkoreksi diri. Jangan-jangan kita masih, ya, lebih suka disibukkan dengan pekerjaan. Ya, dengan alasan ini adalah nafkah yang kembalinya akan kembali kepada anak-anak juga, anak dan istri manfaatnya. Ya. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita bukan hanya materi, bapak-bapak. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita juga kasih sayang, perhatian. Ya. Ini Ibnu Qayyim mengatakannya sejak dulu, sebelum adanya Android, sebelum adanya gadget, sebelum adanya internet. Beliau sudah mengatakan bahwa kerusakan anak-anak itu sumbernya dari bapaknya. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, kita dapati banyak keluarga jadi rusak gara-gara Android. Bagaimana bisa rusak gara-gara Android? Gara-gara HP, bapaknya udah menghabiskan waktu di luar bekerja. Ya. Pulang ke rumah, bukannya meluk anaknya, tanya bagaimana anaknya, pendidikannya di sekolah bagaimana, belajar apa di sekolah, gimana keadaan anaknya. Pulang ke rumah, mandi, ambil HP-nya, chatting sama temennya, WhatsAppan. Ya. Ini terjadi tidak? Ayo ngaku. Enggak ya, Masya Allah. Bagus berarti ikhwan-ikhwan di sini, Masya Allah. Ya. Tapi banyak terjadi di rumah tangga kaum muslimin yang seperti ini.
Ya, sudah seharian bekerja di luar, pulang ke rumah sibuk dengan HP-nya. Anak istrinya tidak diperhatikan. Ya. Jadi bagi yang masih sibuk dengan HP di rumah, diubah. Ya. Waktu bersama anak itu berharga. Bersama istri itu berharga. Ya. Jangan kita sia-siakan. Ya. Demikian juga di akhir pekan. Rata-rata kita kerja dari Senin sampai Jumat. Ada 2 hari untuk keluarga. Ini manfaatkan untuk keluarga. Ya, habiskan waktu kita untuk anak istri kita. Sebagian orang udah kerja Senin sampai Jumat, ya. Sabtu Ahadnya dipakai untuk kongko-kongko sama temennya yang nggak jelas. Sepedaan rame-rame, mancing rame-rame, ya. Lebih sayang ikan daripada anaknya. Ya. Anak itu butuh kita sentuh. Main sama anak itu. Ya. Benar nggak? Kadang kita ini laki-laki egois, ya. Pengennya memanfaatkan waktu untuk kongko-kongko sama teman-teman kita. Ya. Sudah beda zamannya, Pak. Sekarang sudah punya anak istri. Kalau dulu masih bujang nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah punya anak dan istri, kebanyakan kita tuh di rumah kalau libur. Habiskan waktu kita bersama anak dan istri kita. Ini bentuk perhatian seorang kepala keluarga terhadap pendidikan anaknya. Ya. Jangan menghabiskan akhir pekan sama ikan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Lebih baik ya bersama keluarga, hadir di majelis taklim seperti ini, Masya Allah, sama-sama mengambil faedah, nanti di murojaah bareng, Masya Allah, indah. Keluarga yang terbangun di atas kasih sayang dan perhatian. Jangan egois sebagai kepala keluarga. Ya. Kemudian kata beliau, wal haditsu fi safahati taliyah sayakunu anit taksir fi tarbiyatil aulad. Maka pembahasan kita dalam kitab ini, dalam lembaran-lembaran yang akan kita baca, fokusnya adalah at-taksir fi tarbiyatil aulad. Sikap meremehkan, peremehan terhadap pendidikan anak. Wa dzalika min khilali al-waqafati at-taliyah. Dan perkara tersebut akan dibahas dengan poin-poin sebagai berikut. Jadi beliau akan membagi kitab ini yang beliau tulis menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian. Yang pertama, at-tahdziru minat taksir fi talbiyatil aulad. Perkara yang pertama yang akan beliau bahas adalah tahdzir. Ya. Adalah tahdzir. Peringatan keras dari sikap meremehkan pendidikan anak. Jadi tahdzir itu bukan hanya kepada ahlul bid'ah. Kita juga harus ditahdzir kalau meremehkan pendidikan anak kita. Ya. Jadi menasihati antar kita itu bukan saja ketika kita ya melakukan kebid'ahan, tapi juga ketika ada di antara kita yang mungkin perlu diingatkan ya dalam masalah pendidikan anaknya, ingatkan ya. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat ya. Jadi sebagian orang ketika mendengar kata tahdzir langsung terbayang bahwa itu tahdzir kepada hizbiyin, tahdzir kepada ahlul bid'ah. Padahal tidak hanya itu. Terhadap ya sikap peremehan dalam pendidik anak-anak kita juga perlu adanya tahdzir, memberi peringatan kepada para orang tua, jangan sampai mereka meremehkan pendidikan anak-anak mereka. Kemudian perkara kedua yang akan beliau sampaikan dalam kitab ini, min madzahirit taksir wal khata' fi tarbiyatil aulad. Bentuk-bentuk peremehan dan kesalahan dalam mendidik anak.
ya, bentuk-bentuk peremehan dan kesalahan dalam mendidik anak. Ya, ini yang jadi fokus mayoritas kitab ini, berbicara tentang ya masalah yang kedua ini. Ya, bentuk-bentuk peremehan dan kesalahan dalam mendidik anak. Yang ketiga, tasaulat, ya. Pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah. Ya. Kemudian yang keempat, suwarun musyriqatin min tarbiyatis salaf li auladihim. Suwarun musyriqah min tarbiyatis salaf li auladihim. Bentuk gambaran cermelangnya para salaf dalam mendidik anak mereka. Jadi bagaimana generasi awal Islam mendidik anak-anak mereka, itu akan dibawakan pula oleh beliau. Kemudian yang kelima, munasyidah, yaitu renungan bersama bagi kita semua. Dan yang terakhir, bagian terakhir yang akan beliau sampaikan dalam risalah ini adalah as-subulul al-mu'inah ala tarbiyatil aulad. Ya, jalan-jalan yang akan membantu kita untuk mentarbiyah atau mendidik anak-anak kita. Metodologi apa yang akan memudahkan kita untuk mendidik anak kita. Ya. Kemudian beliau menutup muqaddimahnya, ya, kata beliau, wa akhiran as'alullah bi asma'il husna wa sifatihil ula ayusliha lana an-niyata wa dzurriyyah wa ayyu'inana ala anfusina wa auladina innahu waliyyun dzalik wa qadirun alaih wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Dan terakhir aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita dan anak keturunan kita, dan membantu kita untuk memperbaiki diri kita dan anak-anak kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu dan mampu mewujudkannya. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya. Ini adalah muqaddimah dari al-muallif rahimahullahu taala, di mana beliau menekankan, ada satu poin yang beliau tekankan, bahwa ketika terjadi kerusakan pada anak-anak kita, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Ketika terjadi, ya, dari ucapan Ibnu Qayyim tadi, ketika terjadi kerusakan pada anak-anak kita, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, tapi koreksi diri kita. Ada atau tidak khalal atau kekurangan atau kelalaian yang muncul dari kita. Ya, ini inti yang beliau sampaikan. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, qala at-tahdhiru min taksiri fi tarbiyatil aulad. Peringatan dari sikap peremehan terhadap pendidikan anak. Qala hafizahullah ta'ala, kama anna lil walidaini haqqan 'alal aulad, fakadzalika lil auladi haqqun 'alal walidain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kedua orang tua itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anaknya. Ya, bapak dan ibu, kedua orang tua itu punya hak yang harus ditunaikan. Ya, orang tua kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Apa itu? Bahwa kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Fakadzalika lil aulad haqqun 'alal walidain. Demikian juga anak-anak
itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Orang tua kita punya hak yang harus kita tunaikan, demikian juga anak-anak kita punya hak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua. Wa kama anna Allah azza wa jal amarna bi birril walidain, kadzalika amarna bil ihsani ilal aulad. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga Allah telah memerintahkan kepada kita bil ihsani ilal aulad, untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Ya. Fal ihsanu ilaihim wal hirsu ala tarbiyatihim adaun lil amanah. Maka berbuat baik kepada anak-anak kita dan bersemangat dalam mentarbiah, memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, merupakan bentuk penunaian amanah kita. Ya. Wa ihmaluhum wa taksiru fi huquqihim ghasyun wa khiyanah. Sebaliknya, sikap meremehkan dan mengurangi hak-hak mereka, ini adalah perbuatan ghash, penipuan, wa khiyanah, dan juga khianat. Amanah yang tadinya sudah dibebankan kepada orang tua, namun dia tidak tunaikan, maka ini apa namanya? Namanya apa? Khianah. Sudah diberi amanah tapi tidak ditunaikan. Ya. Jadi yang namanya amanah itu bukan antar kita saja. Ya, ada temannya memberikan amanah, tolong sampaikan. Enggak cuma ini. Anak-anak yang ada di rumah kita itu amanah yang harus kita didik. Maka ketika orang disuruh menyampaikan sesuatu tapi tidak dia sampaikan, ini namanya khianat. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, maka dia pun telah berbuat khianah. Telah berbuat khianah. Ya. Walaqad tadhaharat an-nusus asy-syar'iyyah min al-kitabi was sunnah amirah bil ihsani ilal aulad wa ada'il amanah ilaihim. Telah banyak nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Dan demikian juga telah banyak nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk menunaikan amanat kita terhadap anak-anak kita. Ya. Wa muhadziratun min ihmalihim wat taqsiri fi huquqihim. Demikian juga banyak ayat yang telah mengingatkan kita dari ihmalihim, meremehkan mereka dan mengurangi hak-hak mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ya. Wa qala, demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Haram hukumnya bagi kita untuk mengkhianati amanah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. La takhunullah, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengamanahi kita dengan anak-anak kita, dengan putri-putri kita, maka hendaknya kita tidak mengkhianati amanat tersebut. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berhenti sampai di sini? Memerintahkan kita hanya untuk menjaga diri-diri kita? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Allah lanjutkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Jadi jangan pikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkan juga anak istri kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Pikirkan juga anak-anak dan istri kita, bahwa kita punya kewajiban menjaga mereka, jangan sampai mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang demikian keras azabnya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau rahimahullah membawakan ucapan sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang tafsir ayat ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, allimuhum wa addibuhum. Ya. Ajari mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Ya. Jadi bentuk penjagaan kepada anak istri kita adalah dengan mengajari mereka ilmu. Ya. Demikian juga mengajarkan kepada mereka adab. Ya. Ini yang merupakan tanggung jawab setiap kepala keluarga, bahwa dia bertanggung jawab untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak istrinya. Ya. Jadi memang berat tugas kita. Ya. Salahnya sendiri mau jadi laki-laki. Ya. Salah sampean sendiri mau jadi laki-laki, mau jadi suami, mau jadi bapak. Tanggung jawabnya berat. Nggak nanggung diri sendiri, tapi nanggung anak istri. Dari sisi dunianya, dari sisi nafkahnya, ya, dari sisi pendidikan mereka juga, ya. Ini adalah tanggung jawab kita, ya. Tapi tetap optimis, ya. Jangan habis ini udah deh nyerah. Sudah jadi suami, sudah jadi bapak, ternyata berat, akhirnya nyerah, ya bang. Ya. Kemudian kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian